Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi, yaitu masuk ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang persamaan dari nilai mutlak. Untuk menyelesaikan persamaan dari nilai mutlak, kalian harus memahami definisi dari nilai mutlak, kemudian pemahaman aljabarnya lagi untuk menentukan nilai X yang memenuhi. Kemudian di pertidaksamaan nilai mutlak, dasar-dasar yang harus kalian pahami tetap yang pertama adalah definisi dari nilai mutlak. Definisi X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan definisi untuk X kurang dari 0. Setelah definisi kalian pahamin, hal yang harus kalian siapkan lagi untuk masuk ke materi pertidaksamaan nilai mutlak adalah sifat-sifat dari nilai mutlak. Untuk sifat-sifatnya bisa kalian lihat kembali di PowerPoint yang sudah pernah Ibu berikan di PowerPoint yang kedua, yaitu ada di situ sifat-sifat dari nilai mutlak. Jika ada tanda ketidaksamaan atau kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan, berarti itu sifat-sifat yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan dari nilai mutlak. Oke, sekarang Ibu akan mulai masuk ke materinya, pertidaksamaan nilai mutlak. Kembali ke definisi. Untuk definisi dari nilai mutlak, jika nilai mutlak dari sebuah X, yaitu definisinya adalah X untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0 dan negatif X untuk X yang kurang dari 0. Jadi ini adalah definisi dari nilai mutlak. Jadi untuk pertidaksamaan nilai mutlak berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. Ini adalah sifat yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak sederhana. Jadi untuk setiap X, setiap A dengan X adalah anggota bilangan real, untuk X anggota bilangan real, berlaku sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama yang paling sering digunakan, ini hanya yang bentuk yang paling sering digunakan ya, jadi bukan berarti sifat ini selalu digunakan. Kalau bentuk soalnya bentuk lain, bisa kalian gunakan sifat-sifat yang lain sesuai dengan sifat yang sudah saya berikan waktu itu di PowerPoint. Dilihat lagi bentuk-bentuknya. Jadi tidak mesti harus sifat ini yang digunakan. Ini adalah sifat yang paling sering digunakan, yang paling umum digunakan untuk pertidaksamaan dari nilai mutlak. Jadi jika A lebih besar dari sama dengan 0, jadi jika A nya lebih besar dari sama dengan 0 dan sebuah pertidaksamaan nilai mutlak diketahui sebagai berikut. Nilai mutlak dari X seperti ini kurang dari sama dengan A. Jadi kurang dari sama dengan A, perhatikan tandanya kurang dari. Jadi ini berlaku jika A nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi kalau berlaku X kurang dari sama dengan A, maka untuk menentukan nilai X nya bisa menggunakan sifat yang ini. X lebih besar dari sama dengan negatif A dan X kurang dari sama dengan A. Ini ada di sifat-sifat dari nilai mutlak. Ada saya tuliskan di PowerPoint. Silahkan dilihat kembali. Jika nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan A dengan syarat A ini harus lebih besar dari atau sama dengan 0, maka nilai X dapat ditentukan dengan cara seperti ini. X lebih besar dari sama dengan min A dan X kurang dari sama dengan A.
Jadi kalau tidak ada tanda sama dengannya, misalkan soalnya seperti ini tidak ada tanda sama dengan, berarti di sininya juga tidak ada tanda sama dengan. Jadi ini biar tidak banyak penulisannya, jadi saya tulis ada sama dengannya. Jadi kalau tidak ada sama dengannya, semuanya tidak ada sama dengan ya. Ini jika nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan A. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika nilai mutlak dari X itu lebih besar dari sama dengan A, masih berlaku A-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 ya. Jadi masih berlaku A-nya lebih besar dari sama dengan 0. Jika nilai mutlak dari X lebih besar dari sama dengan A, maka X itu akan kurang dari sama dengan negatif A, atau X lebih besar dari sama dengan A. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Sama juga kalau di soalnya nilai mutlak dari X lebih besar dari A tidak ada tanda sama dengan, maka di sini juga tidak ada tanda sama dengannya. Untuk penulisan jadi saya tuliskan ada sama dengannya. Ini jika A-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi bisa kalian gunakan ini, tergantung lihat lagi nanti bentuk nilai mutlaknya apa, kurang dari atau lebih dari. Sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, saya akan masuk ke contoh soal untuk bentuk yang ini. Diberikan contoh soal sebagai berikut. Jadi ini contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Jadi pertidaksamaannya akan saya tuliskan. Nilai mutlak dari 3x min 5 kurang dari 4. Jadi diberikan permasalahan seperti ini. Ada pertidaksamaan, ini tandanya tanda pertidaksamaan. Jadi dia termasuk pertidaksamaan. Kalau sama dengan berarti dia persamaan. Ada pertidaksamaan dari nilai mutlak dari 3x min 5 kurang dari 4. Jadi ada permasalahan seperti ini. Perhatikan, 4-nya ini adalah A. Ingat kembali sifat yang tadi yang saya tuliskan. A-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. 4 itu lebih besar dari 0. Maka akan berlaku sifat yang pertama, yaitu sifat yang tadi. Akan saya tuliskan kembali sifatnya. Jika nilai mutlak dari X kurang dari atau sama dengan A, dengan A-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka akan berlaku sifat seperti nilai X seperti ini. X lebih besar dari sama dengan negatif A, dan X kurang dari sama dengan A. Jadi sifat ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang di atas, karena tandanya adalah kurang dari. Ini kurang dari. Dan A-nya juga lebih besar dari 0. Jadi akan berlaku sifat ini. Nilai mutlak dari X, 3x min 5 ini adalah nilai X-nya. Kurang dari 4. 4 ini adalah nilai A-nya. Maka akan berlaku seperti ini. Jadi kita selesaikan. Nilai mutlak dari 3x min 5 kurang dari 4, maka akan berlaku sifat seperti ini. X-nya adalah berapa? Ini. Kita keluarkan dari nilai mutlaknya. Kalau soalnya ada nilai mutlak, penyelesaiannya X-nya sudah tidak lagi dalam nilai mutlak. Jadi 3x min 5 itu lebih besar dari sama dengan, bacanya dari 3x min 5 ya. 3x min 5 lebih besar dari sama dengan min A. Min A berarti min 4. X juga kurang dari sama dengan, jadi 3x min 5 kurang dari sama dengan A. A-nya berapa? 4 tadi. Perhatikan, karena di soal tidak ada tanda sama dengan, maka ini tidak usah kita gunakan sama dengannya. Jadi kita menyesuaikan saja, ya. Sampai di sini yang mau kita cari adalah himpunan penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaian berarti nilai variabel atau nilai peubah yang akan kita cari. Di sini peubahnya adalah nilai X. Jadi yang akan kita cari adalah nilai X-nya. Nilai X berarti di sini kita selesaikan. Yang punya X adalah 3x. Berarti min 5-nya harus kita hilangkan.
Gimana cara menghilangkannya? Biasa kalau kalian itu kenal dengan namanya pindah ruas. Sebenarnya dalam matematika itu bukan pindah ruas, tapi menyederhanakan ruas yang lainnya biar sama. Setiap ruasnya sama. Jadi ini min 5-nya, bagaimana biar min 5 ini hilang? Jadi min 5 ini harus ditambah dengan 5 biar dia hilang. Maka setiap ruas yang lainnya juga harus ditambah dengan 5. Jadi kalau biasanya kalian waktu di SMP mungkin kenalnya itu dengan nama pindah ruas, ya tidak masalah. Jadi kita coba kita pindah ruasnya saja. Jadi ini min 5. Jadi min 4, ruas kiri ada min 4, ruas kanan ada 4. Jadi kedua-duanya kita pindahkan min 5 ini. Min 5 pindah ruas jadi plus 5. Yang ini juga 4 pindah ruas jadi min 5-nya pindah ruas jadi plus 5. Kemudian lanjutkan min 4 tambah 5 positif 1 kurang dari 3x kurang dari 9. Yang dicari adalah nilai peubah. Nilai peubahnya hanya nilai x, jadi 3-nya harus hilang. Jadi x, biar 3-nya hilang berarti harus dibagi dengan 3. Jadi 3-nya pindah perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 1/3 yang di sini jadi 9/3. Jadi nilai x lebih besar dari 1/3 dan x kurang dari 9/3 adalah 3. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah x lebih besar dari 1/3 dan x kurang dari 3. Sampai di sini ini contoh pertama untuk yang kurang dari, untuk yang soalnya kurang dari. Sekarang kita akan masuk contoh kedua yang mana x-nya bernilai lebih dari. Kemudian masuk ke contoh yang kedua, masih tentang menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang kedua kita ambil yang lebih dari. Nilai mutlak dari 2x plus 7, saya ambil contoh yang seperti ini, lebih dari sama dengan 1. Jadi perhatikan A-nya tetap lebih besar atau sama dengan 0. Jadi berlaku sifat yang tadi, yaitu kita ambil sifat yang I.2. I yang kedua, I2 itu berarti nilai sifatnya, sifat yang berlaku adalah jika nilai mutlak dari x lebih besar dari sama dengan A, dengan A-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka akan berlaku sifat seperti ini. X kurang dari sama dengan negatif A, atau ini kalau dalam matematika atau ya, X lebih dari sama dengan A. Ini untuk sifat yang I2 itu. Jadi X kurang dari sama dengan min A atau X lebih besar dari sama dengan A. Ini berlaku sifat ini karena tandanya lebih dari dan A-nya juga lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Kita selesaikan soal yang pertama tadi dengan menggunakan sifat ini. Maka X-nya berarti yang di dalam garis mutlak ini. X-nya berada dalam garis mutlak. 2x plus 7 kita ambil yang pertama, yaitu kurang dari sama dengan negatif A. Kurang dari sama dengan negatif A. A-nya berapa? 1. Atau yang kedua, X-nya berapa? Masih sama, 2x plus 7 lebih besar dari sama dengan A. A-nya adalah 1. Ini penyelesaian yang akan kita kerjakan. Masih sama, himpunan penyelesaian berarti cari nilai peubah yang memenuhi. Jadi kita cari nilai peubahnya adalah nilai X. Yang cari adalah nilai X-nya. Kita selesaikan ini dan ini. 2x tambah 7 kurang dari sama dengan min 1. Berarti kalau yang dicari adalah 2x, maka min 7-nya harus kita hilangkan, yaitu kita pindah ruaskan. Min 1 plus 7 pindah jadi min 7. Atau, ini atau 2x lebih besar dari sama dengan 1 dikurang 7 atau min 7. Lanjut lagi ke bawah. 2x berarti ini 2x kurang dari sama dengan min 8.
Atau di sini jadi 2x lebih besar dari sama dengan negatif 6. Sekarang yang dicari adalah nilai x-nya. Berarti nilai x saja yang kita cari. Di sini ada 2x, kalau cari nilai x-nya berarti 2-nya harus kita hilangkan. Kita pindahkan perkalian. Ini kan 2x, berarti 2 dikali x. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Min 8 dibagi 2. Atau di sini jadi nilai x lebih besar dari sama dengan min 6/2. Kenapa ini tidak jadi negatif? Itu kalian sudah pernah belajar di SD ataupun di SMP. Karena ini bukan nilai 2-nya yang berpindah, tapi nilai perkaliannya yang pindah. Jadi di sini x kurang dari sama dengan negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Atau x lebih besar dari sama dengan negatif 3. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah untuk x yang memenuhi, yaitu x yang kurang dari sama dengan min 4 atau x yang lebih besar dari sama dengan min 3. Di sini tetap pakai tanda sama dengannya karena di soal ada tanda lebih besar dari sama dengan, ada sama dengannya. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, silakan dihilangkan saja sama dengannya. Ya, sampai di sini untuk penjelasan sifat yang jika nilai mutlak dari x itu memiliki a yang lebih besar dari sama dengan 0. Kita lanjutkan yang B, yang mana jika a-nya kurang dari 0. Sekarang untuk sifat yang B. Untuk sifat yang B tadi yang a itu jika a-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Sekarang yang B jika a kurang dari atau kurang dari 0. Jika a-nya kurang dari 0. Jika a-nya kurang dari 0, yang pertama untuk nilai mutlak dari x kurang dari atau sama dengan a-nya ini untuk yang kurang dari 0 berarti bernilai negatif, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi nilai x-nya di sini tidak ada yang bisa memenuhi pertidaksamaan karena apa? Karena jika x-nya diganti dengan bilangan real berapapun, mau dia dari negatif sampai positif, maka tidak ada hasil dari nilai mutlak yang kurang dari 0. A-nya kurang dari 0, jadi tidak ada yang kurang dari 0. Misalkan saya ambil contoh langsung seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari x min 1 itu kurang dari min 4. Ada enggak nilai x yang memenuhi? Yang hasilnya nanti hasil dari nilai mutlak ini hasilnya adalah negatif 4. Yang pasti ini tidak ada yang memenuhi karena hasil dari nilai mutlak sendiri itu selalu bernilai positif. Jadi tidak mungkin dia kurang dari min 4. Kalau kurang dari min 4 berarti nilainya masih bernilai negatif. Masukkan saja di sini min 3 misalkan. Min 3 ditambah 1 hasilnya min 4. Min 4. Nilai mutlak dari min 4 adalah 4. 4 kurang dari min 4. Benar enggak? Salah kan? Tidak ada nilai x yang memenuhi jadinya. Jadi untuk soal seperti ini maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada yang bisa memenuhi jika soalnya seperti ini. Yang kedua, jika nilai mutlak dari x-nya lebih besar dari a, a-nya ini kurang dari 0. A yang kurang dari 0 berarti bernilai negatif. Kurang dari lebih besar dari atau sama dengannya, ada sama dengannya ya. Sama dengan a,
maka X seluruh X semua anggota bilangan real. Jadi kalau soalnya seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real. Jadi semua X, berapapun nilai X-nya akan tetap bisa masuk ke dalam pertidaksamaan ini. Kita ambil contohnya. Yang ini saja sama. Nilai mutlak dari X min 1 lebih besar dari min 4 misalkan. X berapapun akan tetap lebih besar dari min 4 karena hasil dari nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Ini khusus untuk yang A-nya kurang dari 0. Maka untuk soal seperti ini, himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real. Jadi semua X anggota bilangan real bisa masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya untuk di materi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kita sudah belajar konsep dan definisi nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Maka pertemuan berikutnya kita adakan kuis untuk mengambil nilai harian. Anggap saja seperti ulangan harian, tapi ini saya buat jadi sebuah kuis. Kuisnya tetap di halaman LMS kalian masing-masing ya. Maka dari itu pelajari untuk pertemuan minggu depan kita adakan kuis. Jadi pelajari yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ini, pertidaksamaan dari nilai mutlak. Untuk tugas yang ini nanti saya lampirkan di bagian assignment ya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.